Oke, silahkan aja Mas, dimulai. Mungkin sambil menunggu kawan-kawan yang lain, mungkin masih ada yang sholat.
Kita set ya IP-nya, kita bikin skenario seperti ini ya. Untuk di sisi kiri kita pakai segmentasi 192.168.0.0/28. Kemudian untuk komunikasi point to pointnya itu dari router 0 ke router 1 kita pakai IP segmentasi 10.10.10.0/30. Kemudian di sisi kanan itu kita pakai segmentasi 192.168.0.16/28. Nah, lokasi IP-nya seperti yang ada di sini ya. Nah, di sini untuk routernya sebaik itu ya pastinya. Kemudian di sini untuk PC 1 IP-nya titik 2. Untuk PC, kemudian untuk laptop itu menggunakan titik 3. Nah, di sini udah beda segmentasi ya, beda network. Nah, kita coba sesuaikan. Sini 192.168.0.3 240 /28 192.168.0.1. Kemudian wait, sorry, ini bukan titik 2. Sorry. Ini titik 18, IP kedua, IP ketiga. Oke. Nol titik 3 gitu ya, 0.1. Oke. Kemudian sini 192.168 0.13/28 0.17. Dan di sini 192.168.19/28 0.17. Nah, kita masuk ke router. Nah, di switchnya bisa kita kosongin aja ya, biar bypass aja. Dia sebagai forward doang. Jadi gak usah di config, gak masalah. Sini kita pilih kita masuk, kemudian kita coba ganti hostname-nya sekalian. Kemudian kita set IP address di gabit 0. IP address 192.168.0.1. Oke, kemudian di G01, sorry, kita sekalian no shutdown aja ya, shutdown. Oke, kemudian kita masuk ke interface G01 ya, address 10 sini kita pakai titik satunya dan slash 30 no shutdown. Oke, sementara IP address dulu, kemudian kita di router 1 no Apple, kita ganti hostname-nya ya, masuk global config ya, global config, kemudian hostname kita ubah jadi R1 dan kita set IP address-nya di interface G0. IP address 192.168.0.17 no shutdown. Kita masuk ke G0/1 ya. G0/1 IP address 10.10.2.252.
IP-nya nih ya, subnet mask 252, kemudian no shutdown. Oke, kita coba verifikasi aja dulu. Kita coba lakukan ping atau SMP request ke 10.10.10.1. Nah, ini ICMP request ya. Nah, reply. Nah, kita coba lihat di sini ada ya, di Cisco paket tracer itu ada bagian simulation. Di sini simulation, bentar, ini kayaknya bisa dikecilin enggak ya? Bentar. Sebentar, ini terlalu gede. Display setting. Which way? Display setting. Ini tuh jadi makin gede sih. Kita coba masuk paket tracer. Oh, makin gede. Oke, Oke, kita coba ya bagian simulasi. Nah, kita coba kita melakukan ping. Ping kita bisa pakai sama begitu. Ya, kita coba dia oke. Nah, kalau di simulation kita bisa coba ini kan dia melakukan ping ya, ping. Nah, dari R0 di sini ntar kelihatan. Oke. Di sini LC model. Nah, ini kan ada LC model sama headernya ya. Dia kelihatan SMP type-nya 8. Mari kita coba cek. Nah, type 8 itu kita ada di slide 17. Nah, slide 17. Nah, oke. Nah, sini kita
lihat ya. Tadi itu ada di sini. Nah ini type-nya 0x08 ya, type 8. Terus di sini kelihatan ya, type 8 itu merupakan echo request. Ini type 8 echo request. Jadi dari R0 ini akan melakukan echo request. Nah, echo request source address-nya ini masih menggunakan MAC address ya, MAC address. Karena kita belum tahu nih lawannya MAC address IP-nya berapa lawannya gitu. Ini dari sisi Ethernet-nya. Nah, kemudian dari sisi IP, sini source-nya kelihatannya source IP 10, 10, 10, 10, di 1, kemudian destination IP-nya 10, 10, 10, 2. Type-nya 8, code-nya 00, 00, code itu kita tadi di nah, code-nya 0 ya, code-nya 0, kemudian ada checksum, ada identifier, sequence number, kemudian ada optional data. Nah, mari kita coba lihat, di sini ada kode checksum, kemudian sequence number ya, kemudian ID, variable length 32 bit. Nah, si model di sini kita coba lihat apply ya pertama. Nah, dia akan mengirimkan ICMP request. ICMP request yang dikirimkan ke router 1. Ini kok langsung play. Nah, sini dia mengirimkan IP. Nah, di sini mengirimkan yang namanya ICMP request ya dari router 0 ke router 1. Bon, di sini dilihat dari sisi router 1. Nah, paket yang masuk itu dari source-nya 10, 10, 10, 1 dan destinasinya 10, 10, 2. Nah, dan outbound-nya ini dari 10, 10, 2 yang mana ini merupakan router 1. Kemudian akan dikirimkan ke 10, 10, 10, 1. Nah, yaitu di router 0 ya. Ini akan dikirimkan ke sini. ID-nya 8. Nah, di sini ada ICMP type 00. Echo reply 00. Iya, di sini 0. Kalau di sini tadi 008. Nah, di sini 00 atau type 0. Terus kita coba jalankan. Nah, di sini dari router 1 dia akan mengirimkan echo reply dari router 1 ke router 0. Nah, ini nggak bisa diusaha. ICMP dan dari router 1 ke router 0. Nah, sini ICMP reply, echo reply, destination-nya 010 10 10 10 1 yaitu router 1 ya. Nah, sini kita bisa melihat si cara komunikasinya si ICMP. Jadi kita bisa melihat nih sesuai atau enggak sih dari tabel ini tipenya, apakah echo request tipenya 8 kah atau 5 kah atau 0. Nah, ini kita bisa lihat di yang namanya tab simulation di Cisco Packet Tracer. Kita bisa lihat komunikasinya gimana sih si ICMP ini antar perangkatnya gitu. Nah, di sini untuk ICMP echo request sama reply udah bisa kita lihat. Nah, di sini kita coba komunikasi dari PC 0 ke PC 1. Nah, dari PC 0 ke PC 1. Dari PC 0 ke PC 1. Nah, dia akan melakukan ICMP request. Request 08. Nah,
08 sesuai nggak sih sama yang ada di tabel. Nah, di sini 08 atau type 8 yaitu 08 yaitu echo request. Nah, kita coba lihat ya. Kita coba jalankan di sini ada juga yang namanya ARP ya. ARP dia meminta informasi. Saya harus ngirim ke mana sih lawannya. Jadi dia akan melakukan ARP. Jadi si router ini juga akan melakukan pengenalan ya. Di router 0 ini akan mencoba mengenali si PC 0. Kita coba jalankan. Terus dia akan mengirim ya ke switch pastinya karena jalur pertamanya. Kemudian dari switch akan mengirimkan. Nah, kenapa sih ngirimnya ke laptop 1 dan router 0? Karena dia saat pertama kali kan pasti akan melakukan broadcast. Dia akan mencari gateway-nya itu mana sih, MAC address-nya yang mana. Nah, maka terjadi ARP ya, ARP request nih dari si router, kemudian si laptop. Sini tujuannya itu ke 92.168.0.18. Kemudian di sini kan kita ketahui bahwa tadi gateway-nya itu dikirimkan ke ini itu di sini gateway-nya itu ke 0.1. Nah, maka dia akan mengirimkan ke gateway-nya dulu. Nah, di sini kan kirimkan. Nah, kenapa sih terus munculnya silang? Nih, ini kita bisa lihat alasannya kenapa. Nah, ini sudah tahu ya ARP-nya tidak ketemu. Tadi nggak ada paket ARP lagi. ARP sudah diketahui dari si router ini udah tahu si PC0 ini ARP-nya berapa, MAC address-nya berapa gitu, IP-nya berapa, dia udah tahu. Nah, kemudian kita lanjut dari setelah ARP, dia melakukan ARP request ya, ARP pengenalan. Kalau dari PC0 ARP broadcast, dari router 0 ini ARP request. Ketika sudah saling kenal, PC ini akan melanjutkan komunikasi. Tadi dari PC0 akan menuju ke PC1 ya, yang ada di segmen 192.168.0.16/8. IP-nya 18 ya. Ini dari PC0 melakukan SMP request. Nah, ini mengirimkan ke switch dulu, kemudian dari switch akan meneruskan ke router 0 ya. Ini destination IP-nya itu ke 192.168.0.16. Sorry, 0.18 ini 0.18. Kemudian source-nya itu 192.168.0.2. Di sini time to live defaultnya di 255. Dan di sini kelihatan source IP, kemudian destination IP. Nah, kalau di sisi Ethernet, di sini ada destination address pakai MAC, kemudian source address. Destination address ini pasti akan berubah ketika kita melewati destination address di sisi Ethernet frame-nya ini akan berubah ketika kita melewati router ya. Dari si PC0 itu pasti pertama akan ditujukan ke router 0 karena dia sebagai gateway-nya. Setiap perangkat yang dilalui dia akan melakukan perubahan destination address 05A01. Di sini akan diteruskan ke router ya. Tapi ketika router dari router 0 ke router 1, si destination address ini akan berubah karena udah beda intermediate, udah melalui intermediate device ya. Nah, di sini kita lihat dari switch 0 ke router 0 sudah dikirimkan, kemudian dari router 0 yang diterima dia nggak tahu nih tujuannya ke mana. 4862. Kita lihat di sini service 0/1. Nah,
002 07 03. Terus SF 0/3 itu kita lihat MAC address-nya 6303. Kita coba cocokkan yang ada di sini 6303. Dari 01 akan dikirimkan ke 02. Nah, di sini karena si router 0 ya, router 0 dia mengirimkan memberikan tanda silang karena di sini tidak mengetahui, si router 0 ini belum mengetahui jalur ke PC 1. Makanya akan muncul tanda silang ini. Kemudian di sini akan diteruskan lagi. Dia akan mengirimkan ICMP feedbacknya ya, ICMP feedback, yaitu dari router 0 akan dikirimkan ke PC 0 dengan alasannya kenapa sih nggak bisa kirim paket ke PC 1. Nah, kita lihat dari router 0 ke PC. Nah, di sini inbound berarti di switch. Oke. Nah, ini kita coba lihat dari router 0 ini akan mengirimkan feedback ke PC 0 ya di IP 92.168.0.1 dengan kodenya itu ICMP request. Kemudian di sini ada dari router 0 ke switch ya, atau nanti dari switch akan diteruskan ke PC 0. Tujuannya itu ke PC 0. Di sini kita melihat ICMP type-nya itu 3. Di sini kita coba verifikasi nih, type 3. Type 3 itu maksudnya apa? Nah, type 3 untuk ICMP destination unreachable karena si router masih belum tahu. Nah, si router belum tahu tujuannya itu harus kemana, destination unreachable makanya. Nah, di sini si PC0 menerima paket. Dia menerima paket dari router bahwasannya si ICMP yang ditujukan ke 018 ini tidak bisa terkirim. Message type ICMP. Nah, di sini ada type 03. Type 03 kodenya 01. Nah, kita coba lihat ICMP unreachable type 3 code 0 sampai 12. Nah, yang kita terima tadi kodenya 01. 01 itu network unreachable. Maksudnya adalah berarti kita atau router itu belum tahu tujuan ke network 192.168.0. Bentar, ini yang ada di sini. Bentar. Tujuan dari PC 0 ke bukan ini. Nah, dari si router 0 itu belum tahu destination ke 192.168.0.18. Dia belum tahu nih destination ke segmen ini. Kemudian, maka dari itu dia akan melakukan pengiriman ICMP error message ya. Error message dengan tipenya itu 3, kemudian message type-nya itu 8, yang berarti kalau 3 itu error message. Nah, error message-nya itu berupa unreachable message, kemudian kodenya 3. Benar, kodenya 0 ya tadi. Type 8, destination, source isolated.
Bukan PC 0. Nah, ini PC 0. Oke. Di sini code-nya 1 ya. Code-nya 1. Message type. Message type-nya 3 8 itu request. Dia memberikan feedback untuk echo request. Nah, di sini kalau kita lihat di tabelnya ya, tabel daripada si ICMP, di sini ada type 3, kemudian kodenya itu 01. 01 berarti hostnya unreachable ketika dikirimkan ke IP 192.168.0.18. Dia nggak bisa mencapai ke segmen ini atau IP ini, tidak bisa meneruskan paket ke PC 1. Makanya dikirimkan si unreachable message ini, ICMP error. Ini kan gagal. Nah, di sini kelihatan nih ada violet. Ini kalau kita coba berkali-kali pun dia bakalan gagal. Nah, karena kita belum menambahkan routing ya, routing ke segmen 192.168.016. Nah, kita coba tambahkan sini. Terus 92.168.016.255.240. Kemudian gateway-nya itu 10.10.10.2. Nah. Oke, ini di router 0. Kita coba lagi. Kita coba simulasikan lagi. Harusnya masih violet ya, karena kita belum menambahkan di router 1 ini komunikasi ke router 0 atau segmen di bawah router 0. Kita coba lihat dulu di sini apa yang akan terjadi. Dari router 0 akan mengirimkan informasi. Nah, di sini dia sekalian melakukan ARP request ya dari R1-nya ini. Kita coba percepat. Oke. TTP ini udah bukan, jadi tadi berhenti di SMP. Oh, nah ini di router 1. Router 1 dia menerima CMP request, echo request, kodenya 0, kemudian tapi dari router 1 ini coba yang melakukan echo request. Destination-nya itu dari 0.2 ke 0.18. Nah, kodenya 0 yaitu echo request. Ya makanya tanggal 8 itu Starcom gimana? Ditunda. Nah, ini nanti kita coba tambahkan routing juga ya dari R1 ke R0. Oh, enggak ada. Nah, nanti kita coba tes lagi ya untuk pingnya. Pak, kita izin ini dulu ya, sholat dulu, sholat asar. Nanti kita coba lanjutkan. Nah, ini dari teman-teman bisa coba dulu ya untuk melakukan IP addressing. Kalau tadi ada yang belum di setting addressnya, kemudian kita coba sesuaikan ya IP address di sisi perangkat, disesuaikan dengan informasi yang ada di sini ya. Nih. Kemudian untuk
static route seperti yang sudah kita praktekkan sebelumnya. Ini dari router 0 kita lakukan static route saja untuk routing ke segmen 192.168.016/28. Kemudian dari router 1 kita coba lakukan routing juga ke segmen 192.168.0.0. Perintahnya sebelumnya pernah dipraktekkan ya di materi awal. Itu ada kita coba sempat bahas untuk routing, bagaimana sih cara kita mengkonfigurasi routing. Nah, itu sempat dipraktekkan untuk melakukan static routing. Nah, itu bisa dipraktekkan sekarang untuk mencoba bagaimana caranya melakukan routingnya. Nanti mungkin saya izin 15 menit kurang lebih untuk sholat asar terlebih dahulu ya Pak. Baik Mas, silahkan. Jadi teman-teman monggo silahkan dicoba itu ya, apa namanya, konfigurasi topologi yang sudah ada.
Halo tes. Kita coba lanjutkan lagi ya. Untuk ini routing udah kita set semua. Nah, kita coba simulasi lagi untuk melakukan ping atau SMP request dan SMP reply dari PC 0 ke PC 1. PC 0 ke PC 1. Di sini kita lihat ya, dia berhasil. Nih, oke, masuk. Dari PC 1 mengirimkan feedbacknya ke PC 0. Sini masih lancar ya, nggak ada yang silang. Oke. Nah, di sini juga terlihat ya, last statusnya itu successful. Nah, kemudian kita coba lihat paketnya apa aja tadi tuh. Dari PC 1. Nah, ini PC 1. Ups, dari PC 1. Nah, di sini kita lihat yang outbound. Nah, di outbound itu ada ICMP type-nya 0. Type 0. Type 0 itu echo reply ya, sesuai echo reply. Kemudian di sini code-nya 0, di 0. Nah, destination-nya itu 192.168 0.2. Kemudian di sini source-nya 0.18. Dia melakukan ICMP reply. Nah, di sini statusnya sukses ya. Oke. Nah, kita coba skenario di sini untuk perangkat yang PC 1 kita coba matikan. For status off. Nah, kita coba lagi kirim paket SMP dari PC 0 ke PC 1. Nah, di sini violate. Kita coba lihat di simulasinya. PC 0 kirimkan ke PC 1. Nah, di sini sini kita lihat ya, di sini ada dari router 1 mengirimkan ke switch 1, tapi di sini malah di broadcastnya dari switch, dia broadcastnya ke laptop 0. Nah, lihat ini dari PC 1 ke PC 0. Nah, terus oke, sini masih aman. Nah, di sini udah tidak sesuai ya nih. Di sini dia silang karena tujuannya memang bukan buat si laptop 0. Nah, di sini kita lihat ya. SMP request ditujukan ke 018. 018 yang ditujukan itu di PC 1. Makanya ketika dikirim ke PC laptop 0 ya, laptop 0 dia tidak bisa berkomunikasi ya. Emang bukan tujuannya ke laptop 0. Kemudian dari switch 0 dan ini STP SMP router 0 router 1.
Let's get the destination. Di sini kita coba ambil untuk ICMP RP. Oke, cukup. Dia violet, dia tidak mendapatkan feedback ya, feedbacknya dari si PC1. Nah, kalau secara full di realnya dia bakal mengirimkan dari si dari si router ini ya, router 1 dia akan mengirimkan ICMP error message ya dari R0 ini R1 akan mengirimkan informasi ICMP error message ke PC0 dengan formatnya itu berarti ICMP message type-nya itu type-nya 3, kemudian kodenya itu dia akan mengirimkan 1 di sini. ICMP error message itu tadi akan dia mengirimkan type 3, kemudian kodenya itu 1. Kalau yang pertama tadi itu kan kodenya 0 ya. Yang pertama kali ketika kita belum melakukan routing. Ketika belum melakukan routing itu dari router 0 yang di atas nih di bagian biru ya. Dia tadi mengirimkan ICMP unreachable message dengan kodenya 0. Tapi sekarang keadaannya itu PC1 yang nggak bisa dicapai. Tapi dia tahu networknya itu ada di belakang router 1. Dia akan mengirimkan informasi ICMP unreachable message ke PC0 dengan formatnya type-nya 3, kemudian kodenya itu 1 karena hostnya yang tidak bisa dicapai gitu. Kita coba cek ya, tadi kita coba hilangin routingnya nih. Oh. Nah, di sini kita coba nih cek. Nah, di sini dia akan memberikan feedback dari router ke PC0. Nah, nggak bisa diklik. Which di sini dari router switch ya, di switch, di perangkat switch. Oke, kita coba di sini. Nah, outbound di sini ICMP error unreachable ya, unreachable message type-nya 3. Nah, destination unreachable ICMP message type-nya 3, kemudian di sini kodenya dia menggunakan 1. Nah, hostnya unreachable, bentar. Oh, ini belum ke reset. Bentar. Ini kita coba lihat. Sleepy road. Sini nah, sini message type code 1 unreachable. Sebentar.
Sampai nah, di sini belum ada ke 018 016. Nah, kita coba. Oke. 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 Hang. Type 3 dari 1. Di sini code 01 harusnya dia jadinya net unreachable. Subnet mask, masknya, di sini nggak ada subnet masknya. Ini udah CMP di sini handphone CMP code 01 code 00. Device bisa 0. Nah, ini dari router 0. Nah, dari router 0 inbound kita lihat header paketnya. Tuh di sini ada yang code 01, kemudian di sini untuk komunikasi dari 02 ya, dari 02 ke 18. Dari 02 ke 18 itu code-nya 00. Kalau di sini komunikasi dari dari router 0 ke PC 0, dia akan memberikan informasi 01, yaitu hostnya host unreachable. Di sini host unreachable, tapi untuk komunikasi dari PC 1 yaitu 192.168.0.2 ke 18, dia memberikan ICMP error message ya. Dengan ICMP type-nya 8. Kita lihat 8 echo request itu hasilnya ini echo request dari 01 CMP request type 08. Ini dari CMP code-nya 0. Oke. Terus di device-nya ada router 0. Sini dia memberikan informasi
type 3 unreachable, sini host unreachable. Oke, kita coba nyalakan 0, kemudian kita coba kasih routing. Sini kita coba kasih routing lagi buat memastikan IP root 192.8 0.16.55 240 10 10 10 2. Right, kemudian di R1 and root 0.92 0.0.5 40 10.1 to right 2. Oke, nah kita lihat di sini komunikasi dari sini ke sini. Pilot sebentar. Oke, successful. Kemudian kita coba lagi sini, tekan dari sini ke sini. Ini tadi yang berhasil. Kita coba delete, kemudian dari PC 0 ke PC 1. Nol slash 1, coba shutdown. Dari sini ke sini. Oke, di sini inbound. Nah, kita coba cek CMP reachable, tipenya 01, pesan reachable. Oke, CMP request. Di sisi PC dia nerima code-nya 01. Oke, ini gagal. Ini kalau dia menerima SMP unreachable message. Kemudian kalau dari sini ke sini. Oke, kita berhenti di router 0. Nah, router 0 outbound. Dia SMP
reply, kemudian di sini code-nya 0, HTMP reply. HTMP reply. Nah, oke, 0. Kemudian code-nya 0, echo reply. Oke. Udah ada masalah, unreachable. Oke, mungkin untuk saat ini kurang lebih seperti itu. Ketika kita tadi kita sempat coba ketika melakukan ping atau HTTP request ya dari PC 0 ke PC 1. Di simulation kita mendapatkan informasi ketika dari PC 1 ini tidak bisa menerima ya, tidak bisa menerima dan statusnya unreachable, dia akan mengirimkan informasi ICMP unreachable message dengan informasi si menggunakan header yaitu type 3 yang dimaksudkan adalah unreachable message, kemudian code-nya 01 yaitu hostnya unreachable ketika memang kita dari PC 0 ini tidak bisa menghubungi ke PC 1 ya. Contohnya yaitu kita bisa ambil di sini G01 ya. G01 itu bisa kita matikan juga atau G00. Sini kita coba kirimkan paket. Nah, dia akan memberikan feedback ya dari router 1 akan mengirimkan feedback ke router 0 bahwa dia tidak bisa menuju ke segmen yang ada di bawahnya atau di interface G00 karena interface G00 ini mati ya. Kemudian dia memberikan feedback atau reply berupa SMP unreachable message dengan type-nya 03 yang sudah sesuai ya dengan yang ada di sini, destination unreachable. Kemudian di sini dia memberikan informasi bahwa host yang dituju itu nggak bisa. Hostnya nggak bisa di reach oleh si G00 atau router 1 ini. Nah, dia memberikan informasi kodenya 01. Kemudian dari R0 ini diteruskan ke si PC 0. Nah, PC 0 ini akan menerima informasi bahwa paketnya itu nggak bisa sampai unreachable ke PC 1 gitu. Dengan kodenya itu 01 yaitu hostnya nggak bisa dituju. Nah, untuk kode-kode lainnya mungkin nanti bisa dicoba ya, skenario-nya bisa dicoba. Coba diakalin gimana caranya, mungkin echo request-nya gagal atau echo reply-nya nggak berhasil tadi kan. Echo reply-nya nggak berhasil, yang muncul apa? Kita bisa lihat di simulation, kemudian kita bisa lihat tuh header-nya apa aja. Di inbound atau di outbound kita lihat ICMP-nya type-nya berapa sih? 03 kan tadi sesuai ya, berarti itu destination reachable.
Kalau misal di nanti ada skenario bisa mencoba-coba sampai hasilnya redirect, itu harusnya di sini type-nya 05 ya. Dengan kodenya disesuaikan redirect di headernya redirect itu apa gitu kodenya. Nah, di sini terus ada timestamp request atau timestamp reply, time information request, information reply. Nah, ini akan menyesuaikan nanti di ICMP paketnya, isinya type-nya berapa, kemudian kodenya apa. Nah, itu sesuai dengan yang ada di sini. Kalau yang kita coba reachable, berarti ya tadi type-nya 3 yang muncul, kemudian kodenya 0 sampai 12. 0 sampai 12 kemungkinannya ini. Kalau network yang reachable, dia akan memunculkan kode 00 di sini. Dan host unreachable, hostnya ini nggak bisa dikontak, dia akan memberikan informasi kodenya 01. Dan protokol unreachable, dia tidak bisa berkomunikasi dikarenakan protokol yang digunakan itu tidak bisa saling berkomunikasi antara PC 0 dan PC 1 contohnya itu. Dia tidak bisa berkomunikasi karena protokolnya yang down atau tidak di allow gitu. Dia akan memberikan unreachable message 03, kemudian kodenya 02 gitu. Disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di jaringan tersebut. Oleh ICMP akan disesuaikan gitu. Paket-paketnya akan diubah. Nah, lebih seperti itu. Mungkin ini nanti filenya akan saya informasikan ke akan saya kirimkan ke Pak Rusadi ya, mungkin nanti mungkin bisa nyoba teman-teman di rumah. Ini konfigurasinya juga saya coba siapkan. Jadi mungkin nanti bisa sambil ngetik ya, diketik aja biar terbiasa untuk melakukan konfigurasi di perangkat Cisco-nya ya. Jangan copy paste aja gitu. Oke. Wait. Oke, untuk hari ini mungkin materinya seperti itu untuk praktek dan teorinya. Mungkin nanti bisa dicoba ya untuk prakteknya biar terbiasa. Ini untuk config-nya udah saya letakkan ya di file packet tracer-nya. Dan mungkin nanti bisa dicoba untuk simulasi menggunakan skenario lain. Nah, itu bisa dieksplor lagi untuk lebih tahu bagaimana sih paket-paket yang ada di ICMP message ini bekerja gitu. Contohnya nanti mungkin bisa diskenariokan untuk timestamp request, timestamp reply itu gimana sih keadaannya gitu. Nanti terus dilihat bisa headernya bagaimana di simulation ya, di menu simulation ini. Nanti untuk filenya akan saya informasikan ke Pak Rusadi yang mungkin bisa diteruskan lagi ke kawan-kawan di sana ya. Kurang lebih seperti itu ya, materi di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rifki atas materi ini luar biasa gitu ya. Jos ini. Nah, eh, untuk teman-teman, nah ini waktunya sudah habis juga. Nanti jika ada tanyakan bisa nanti chat di Telegram. Nah, di situ juga ada Mas Rifki juga, ada Bapak Danu juga, ada tim di sana. Nanti bisa langsung jika ada kesulitan dalam mengkonfigurasi topologi untuk materi ini gitu ya. Mungkin itu kita cukupkan dengan di sini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya izin undur diri karena ini bentar lagi mau maghrib, perjalanan rumah jauh. Terima kasih Siap, Pak. Mas Rifki. Salam buat Pak Danu dan tim di Siap. sana. Untuk teman-teman, Siap. silakan. Oke, saya Oke, izin Rifki. siap. Oke, saya akan langsung.